Seorang nabi jangan gila hormat. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan berlayar menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih, menerima semua hal dalam hidup tak semudah membolak-balik telapak tangan. Tetapi apa yang bisa membuat kita merasa damai dan tenang menerima segala hal dalam hidup, terutama hal yang menyakitkan? Prinsip dasarnya adalah kita tidak gila hormat. Seandainya saja kita membangun hidup ini di atas dasar gila hormat, maka hal apapun bisa membuat kita terluka, sakit hati. Bahkan jalan yang paling terburuk adalah meninggalkan jalan panggilan hidup hanya karena kita merasa tidak dihargai dan juga tidak dihormati. Saudara-saudariku terkasih, sebagai seorang nabi, kita dituntut untuk bisa berbicara tentang hal yang benar, dan paling terutama adalah melakukan hal yang benar. Tantangan paling sulit dalam melakukan hal tersebut adalah bahwa kebenaran di dunia ini sudah sangat relatif. Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Baik menurut pandangan kita belum tentu baik menurut pandangan orang lain. Maka apapun alasannya, sebagai seorang nabi, kebenaran harus tetap diserukan, diwartakan, baik berupa kata-kata, terutama dalam perbuatan kita. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menegaskan bahwa seorang nabi itu dihormati di mana-mana, kecuali dari tempat asalnya sendiri. Yesus menegaskan hal ini kepada para muridnya, agar para muridnya tidak salah membangun dasar kehidupan panggilan mereka. Terutama, semoga tidak sampai membangun panggilan itu di atas dasar mencari rasa hormat atau penghargaan dari orang lain. Yesus mengingatkan satu tantangan paling besar dalam hidup para murid adalah dari kalangan sendiri, keluarga, orang-orang terdekat, terutama orang yang mungkin sangat mengenal kehidupan kita. Bahwa ketika Tuhan membawa kita pada suatu puncak kehidupan tertentu dalam arti panggilan hidup, dan kita diubah, belum tentu di mata dunia kita akan diterima sebagaimana Tuhan telah mengubah kehidupan kita seperti saat ini.
Maka sebagai seorang nabi, jangan sampai membangun kehidupan di atas dasar mencari rasa hormat atau gila hormat. Karena dunia tidak seseragam, tidak sependapat yang kita angan-angankan, apalagi yang mau kita bangun di dalam hidup dan panggilan kita. Apapun tantangannya, seorang murid harus berusaha untuk sedapat mungkin berbicara tentang hal yang benar, berbicara tentang hal yang baik, tidak berdasarkan emosi, tidak berdasarkan nafsu, atau tidak berdasarkan mimpi atau angan-angan yang dibangun di dalam diri sendiri. Karena dunia atau manusia tidak seragam pola berpikir dan juga pola berasa. Orang bisa mengkonsumsi berdasarkan pikirannya dan juga berdasarkan perasaan. Tetapi ukuran kita sebagai seorang nabi dalam mewartakan sesuatu adalah kebenaran. Dan risiko dari mewartakan kebenaran ini adalah kita akan ditolak, terutama dari kalangan keluarga atau orang-orang yang mengenal kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, siapa yang lebih terhormat dalam kehidupan kita? Apakah diri kita, keluarga? Sebenarnya, kalau kita menyadari sungguh, yang paling terhormat dalam kehidupan kita adalah Tuhan Allah. Maka apapun jalan hidup dan panggilan kita, hanya Tuhan yang patut dihormati dan dihargai. Jika orang tidak menghargai Anda, tidak menghormati Anda, tidak perlu berkecil hati, karena kita bukan Tuhan Allah. Jika hari ini orang menolakmu karena mengatakan hal yang benar, tidak perlu berkecil hati, karena kita bukanlah siapa-siapa. Hanya Tuhan Allah di atas segalanya. Ketika kita mampu berbicara hal yang baik dan benar, Tuhan Allah akan menjadi benteng dan perisai bagi kehidupan kita. Semoga kita sebagai seorang nabi yang telah diurapi dalam sakramen pembaptisan tidak takut, tidak gentar untuk mewartakan hal yang benar, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan-perbuatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.